Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi guys bersama kita. Siapa gitu? Oh ya, belum kenalan ya. Kenalan dulu dong. Jadi nama gue Muhammad Kausar Ansarullah. Muhammad terpuji, Kausar nikmat yang banyak, Ansarullah pertolongan Allah. Ini sedap. Nah kalau gue kakaknya Kausar ya guys. Nama gue Kansa Mufidah Fillah. Perlu dijelasin juga Nggak usah. artinya? Nggak penting. Nggak usah. Tapi bagus ya artinya. Oke, kali ini kita mau menyampaikan suatu apa ya? Suatu materi, yoi. Materi kultum podcast atau ya semacam itulah. Ya pokoknya bincang-bincang santai tapi bermanfaat gitu ya. Insya Allah. Sebelumnya ini dari mana sih? Dari Pemuda Gabut. Gerak bareng untuk Taubat. Nah jadi kali ini materinya itu yang sangat Ramadan banget gak sih? Menurut lo? Amat sangat banget Ramadan. Soalnya materinya tentang itikaf. Apa sih Cang itikaf? Itikaf itu adalah berdiam diri ke masjid, di masjid. Jadi berdiam diri di masjid. Selama ada waktunya nggak? Nggak ada sih. Jadi itikaf itu apa sih Cang? Itikaf itu adalah suatu sunnah yang bisa dilakuin aja ke kita, bisa aja kita lakuin tiap hari. Cuma lebih afdolnya itu di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir Ramadan. Ketika itu ada hari dimana Al-Quran diturunin kan, Lailatul Qadar gitu. Bukan Al-Quran diturunin tuh ini pertengahan Ramadan. Kalau di akhir Ramadan tuh Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Itu juga yang tentang Lailatul Qadar udah pernah dibahas ya di podcast sebelumnya tuh, Pemuda Gabut. Nah jadi kalau lo sendiri pernah itikaf? Oh sering lah, anak soleh. Jadi kita kalau itikaf itu sekeluarga guys. Jadi kalau misalnya 10 hari terakhir bulan Ramadan kita bareng-bareng ke masjid gitu ya Cang. Iya. Kita itikaf, nanti pagi-pagi ya pulang gitu. Kan karena ada yang kerja, ada yang harus masih ada aktivitas gitu. Oke lanjut ya, kita mau memperkenalkan gitu apa itu itikaf. Coba Cang jelasin Cang. Itikaf yang tadi kan, tadi udah dibilang kalau suatu amalan sunnah yang bisa dilakuin kapan aja sih, cuma lebih afdolnya tuh kan di bulan Ramadan. Ya jadi kayak gitu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Maka ketika di tahun menjelang wafatnya, Rasulullah beriktikaf 20 hari. Dan istri-istrinya beriktikaf setelah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu muttafaqun alaih. Jadi emang itu udah ajaran Rasulullah gitu. Karena yang tadi sudah dijelaskan di hadisnya ya. Lanjut dari Imam Ibnul Qayyim menjelaskan maksud dari itikaf sebagaimana ucapannya. Dianjurkannya itikaf adalah bertujuan untuk menundukkan hati dan anggota tubuh kepada Allah. Berlepas dari kesibukan dengan makhluk untuk menyibukkan diri dengan pencipta semata. Dengan cara zikir dan menghadap kepadanya. Kesibukan hati diganti dengan kesibukan mengingatnya. Bertafakur untuk mencari ridhonya. Jadi kalau misalnya kita berdiam diri di masjid tapi kita main HP bisa disebut itikaf gak tuh? Ya kalau bisa kan? Kalau misalnya main HP mulu gitu ya. Iya. Nah berarti kalau bisa nih teman-teman kalau misalnya mau coba itikaf sebaiknya minimal dimatiin ya data selulernya ya. Iya. Gitu. Oke selanjutnya nih kita mau bahas tentang adab-adab itikaf. Adab-adab itikaf banyak gak sih Cang? Nggak banyak sih, cuma ada 6. Ada 7. Ada 7, coba gimana? Yang pertama itu menghadirkan niat yang soleh. Udah pasti kan niat, innamal a'malu binniyat. Jadi percuma ya kita beramal tanpa niat kan. Dan harus diingat juga niat tuh harus dalam hati. Dan sebenarnya nggak harus pengucapan kan, niat tuh dari hati kan. Iya. Dan selalu diperbaharui gak sih? Iya. Jadi kayak tajdidun niat. Mantap. Oke lanjut. Kedua, merasakan hikmah dari itikaf, yaitu ia berputus sementara dari segala keduniaan untuk beribadah. Jadi Allah cuma memberikan kayak
kita dianjurin sama Rasulullah memberikan contoh cuma di bulan Ramadan kayak 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena itu adanya malam 1000 bulan kan. Iya. Nah, Oke, lanjut. Di sini ini memenuhi hajat keduniaan tuh kayak kita harus menyingkirkannya dulu. Jadi ya dari setahun kita udah sibuk sama pekerjaan kita, sama kuliah kita, sama ujian-ujian kita, kalau skripsi kita, kalau misalkan ada hafalan yang belum disetorin hafalan kita, pokoknya ya hafalan tuh ini ya. Cuma kan itu mengejar dunia, untuk lulus kita harus menyelesaikan hafalan, jadi kan masih dunia juga kan ya. Nah, jadi di situ kita harus melepas semuanya gitu. Jadi Allah tuh pengen kita berduaan aja gitu sama Allah. Cuma 10 hari terakhir Cuma doang kan? 10 hari terakhir doang. Dibandingin sama 10/365 tuh ya diambilnya nggak nyampe 1% kayaknya. Emang iya? Iyalah. Oh iya, oke. Iya benar, jadi kayak 10 hari terakhir doang gitu. Allah tuh minta waktu kita bermunajat kepadanya gitu, memohon ampun, berduaan, istilahnya ngedate bareng Allah lah ya di 10 hari terakhir itu. Next. Nah, ada ketiga tuh ini, nggak keluar dari masjid kecuali hanya untuk memenuhi hajat yang mesti dilaksanakan. Misalkan lagi ngaji kan suka seret gitu kan, nggak apa lah, beli minum, beli fresh tea, beli mogu-mogu lah. Boba Itulah ya. Beli di warung pemuda gabut, angkringan gabut. Angkringan pemuda gabut. Iya, terus kalau misalnya kita ya Cang, kalau berangkat itikaf biasanya habis buka puasa tuh. Kita berangkat, terus salat isya, terus salat tarawih bareng di masjid, terus berdiam diri sampai akhirnya sahur di masjid. Terus sekitar jam 8-an ya kita baru pulang. Pokoknya setelah sholat syuruk baru tuh pulang ke rumah, melakukan aktivitas-aktivitas yang harus dijalankan. Terus yang keempat, lanjut nih, kita menjaga amalia ibadah pagi dan sore seperti kayak maksurat kan, Zikir pagi zikir sore. pagi dan sore, duhanya jangan lupa, rawatibnya. Mungkin sunnah-sunnah tuh emang ya biasanya orang menyepelekan sunnah gitu. Sunnah tuh adalah kewajiban, cuma gimana ya? Gimana tuh? Kan sunnah wajib beda. Sunnah tuh kayak emang diberiin kayak, sunnah tuh kewajiban cuma ya lebih ringankan gitu. Intinya kalau kita melaksanakan sunnah ya itu masya Allah banget dah. Kayak sunnah aja dijalankan, gimana kewajiban gitu. Oke, next selanjutnya. Yang kelima, kita bersungguh-sungguh untuk kita dapat bangun untuk sholat sebelum waktunya. Kayak ya kita harus tepat waktu lah intinya lah. Jadi setiap sholat itu kita harus tepat waktu. Iya pasti sih, jelas sih kalau misalnya itikaf sholatnya pasti tepat waktu kan. Karena ya kita di dalam masjid gitu. Bahkan kalau untuk masjid-masjid yang mengadakan itikaf biasanya di sepertiga malam akan sholat tahajud. Jadi benar-benar kayak hidup kita tuh beribadah aja. Setelah kita sholat isya, sholat tarawih, kemudian di sepertiga malamnya kita dibangunin untuk sholat tahajud, setelah itu sahur, setelah itu sholat subuh gitu. Terus lanjut Sama kayak tadi, amalan kita harus memperbanyak amalan-amalan sunnah kita. Jadi janganlah kita remehin amalan sunnah. Mungkin dengan amalan itu yang bakal membawa kita ke surga gitu kan. Amin ya Allah. Jadi kayak rawatib aja kita bisa lihat, ketika sholat wajib kita ada yang kurang atau mungkin kan ada yang harusnya ya nggak sempurna lah, jadi disempurnakannya itu oleh sholat sunnah rawatibnya gitu. Oke, selanjutnya yang ke-7 ya. 7 adalah jangan banyak makan, minum, soalnya itu bisa membuat kayak malas gitu kan. Karena orang-orang dulu aja sampai tabiin terdahulu tuh kadang bukan cuma makan, sampai tidur aja tuh dialasinnya bukan pakai bantal, bukan pakai empuk, dialasinnya pakai batu. Jadi biar nggak bablas. Jadi biar nggak nyenyak gitu. Kalau tadi tuh kita bahas tentang hal-hal yang adab-adab. Oh, adab-adab. Oke. Kalau sekarang kita bahas tentang hal-hal yang perlu dihindari saat itikaf. Tuh. Jadi ada nih yang perlu dihindari nih. Udah diajarin nih kita sama agama kita Islam. Gimana tuh? Banyak yang membuang
menghindari hal-hal yang membuang-buang waktu gitu. Mungkin ketika kita itikaf kita kan disuruh meninggalkan dunia kita dulu kan. Ya mungkin di situ waktunya kita nggak usah lah buat HP, ya cukup Qurannya ya. Kalau misalkan emang Qurannya ada di HP, ya seenggaknya datanya dimatiin dulu sampai mulut kering lah baru nyalain lagi. Tapi alangkah lebih baiknya sih kalau itikaf pakai Quran aja ya tilawahnya. Quran. Soalnya ya kayak Masya Allah gitu kita bisa megang Quran sehari semalam ya. Sehari semalam tuh Masya Allah banget. Next selanjutnya sama yang kayak tadi, yang kedua nggak boleh berlebihan saat makan. Kayak yang tadi kan adabnya nggak boleh berlebihan. Sedikit makan. Kalau ini yang dihindarinya tuh berlebihan makannya. Sama aja kita. Buka puasa kan biasa kita kalap nih. Nah kalau udah buka puasa kalap, udah tuh nanti bisa-bisa terawih bablas. Pada Isya malah tidur. Akhirnya lupa deh buat masjid, buat itikaf. Oke, terakhir. Enggak, masih ada. Oh, masih ada. Sebelum terakhir ini. Sebelum terakhir. Terus ini berlebihan tidur. Oh, nggak boleh. Iya, oke. Tidak boleh berlebihan dalam tidur. Sampai-sampai kadang kalau misalkan kita tidur dibangunin, kita malah marahin orang yang bangun itu, apalagi kan nggak boleh kan. Iya benar. Apalagi kalau kipas anginnya dimatiin terus orangnya marah tuh. Nah, siapa tuh? Nggak tahu. Oke. Terus lanjut yang terakhir, mengajak anak-anak ketika beriktikaf. Cuma harus diperhatiin, mungkin yang dihindarinya itu mengajak anak-anak karena mungkin anaknya belum ngerti dan emaknya juga bodo amatan gitu. Jadi kan mungkin bisa mengganggu jamaah yang lain kan. Tapi sebetulnya kalau kami ya, kalau misalnya kita tuh diajarin dari kita kecil ya Cang, udah diajak itikaf gitu. Kan kita kan pinter, jadi nggak rusuh di masjid. Nggak gitu. Maksudnya itu jadi sebagai pembelajaran hidup kita gitu. Oh kita akhirnya tahu, oh ini loh yang namanya itikaf gitu. Ketika kita nangis ya nggak semata-mata orang tua kita ngediemin kita gitu. Pasti kalau kita nangis nih di masjid pasti ya kita langsung di alam-alamin lah, gimana ya bahasanya, didiemin gitu, bukan didiemin, pokoknya di alam-alamin biar kita jadi tenang, jadi nggak nangis lagi gitu. Pokoknya nggak salah juga. Pokoknya nggak salah membawa anak. Saya kan emang harus dididik dari kecil gitu. Oke, tadi udah ada adab-adab dan hal-hal yang harus dihindari ketika itikaf. Terus kalau misalnya lagi corona gini nih, kan nggak boleh tuh ke masjid. Bagaimana nih? Kalau misalnya dari gue sih menyarankan ya kita nih itikaf aja di rumah, kita gelar nih sejadah kita di tempat yang emang tenang, di kamar, tapi tolong banget nih jangan di atas kasur. Jadi di atas sejadah, terus ya udah kita meniatkan itikaf, kita bawa Al-Quran kita sholat, pokoknya kita lakuin apa-apa yang tadi adab-adab sama itikaf itu gitu. Karena kan ya kondisi yang sekarang berbeda sama Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Kurang lebih itu aja Cang ya dari kita. Pokoknya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau komen-komen, teman-teman bisa buka IG-nya Pemuda Gabut. Pemuda Gabut. Dan buka YouTube-nya Pemuda Gabut. Oke. Kurang lebihnya itu aja ya. Iya. Oke, kita mau bareng nggak? Pemuda Gabut gitu. Tuh deh. Nggak, ini. Apa? Bilang dulu buat untuk di rumah aja. Oh iya benar, jangan lupa di rumah aja ya. Kalau misalnya nggak ada hal yang mendesak banget gitu, lebih baik di rumah. Lebih baik menghindari. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Gabut, gerak bareng untuk taubat.